Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maudi Selvia. Saya akan menjelaskan tentang pengertian itnab beserta contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Itnab merupakan bagian dari ilmu balaghah, yakni suatu ungkapan yang disampaikan dengan panjang lebar namun memiliki makna yang pendek. Tujuannya yakni untuk mengokohkan, menguatkan suatu makna dan memperjelas pengertian. Masuk kepada macam-macam itnab. Yang pertama yaitu dzikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan khusus setelah penyebutan lafaz yang 'am. Dan yang kedua yaitu dzikrul 'am ba'dal khas, kebalikannya dari yang pertama. Saya mengambil contoh Quran surah Yunus ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr. Ada lafaz wa man yudabbirul amr itu termasuk yang masih umum, maknanya masih umum. Siapa yang mengatur urusan di muka bumi ini? Urusan apa? Kan spesifik gitu. Nah, disebutkan di ungkapan yang sebelumnya, yakni mengatur urusan itu ialah Dia yang yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang memberikan rezeki di langit dan di bumi. Ia yang yamlikus sam'a wal absara, yang memberikan kuasa atas pendengaran dan penglihatan. Ia juga yang mengeluarkan dari yang hidup ke kematian, begitupun sebaliknya. Kemudian penafsirannya saya ambil dari tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Dalam penjelasannya, beliau menyebutkan bahwa siapa yang mengatur segala urusan alam raya ini, dari yang terkecil hingga yang terbesar, meskipun sudah diketahui bahwa urusan ini adalah urusan alam raya, tapi belum termasuk ungkapan yang khas. Ada lafaz-lafaz yang khas. Quraish Shihab memperjelas lagi bahwa yang memberi rezeki dari langit yaitu cahaya matahari, cahaya bulan, bintang, hujan, dan lain-lain. Ini juga mengandung unsur insya. Apa itu insya? Adalah suatu ungkapan yang tidak mengandung atau tidak bisa disifati benar dan salah, atau karena kalimat tersebut mengandung amar, nahi, tamanni, istifham, dan lain-lain. Pada ayat tersebut mengandung istifham, yakni may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Di sini Allah bukan benar-benar bertanya bahwa siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tapi istifham di sini mengandung al-wa'id atau ancaman. Di sini Allah ingin menegaskan bahwa kepada kaum musyrik, karena pada ayat sebelumnya kaum musyrik itu menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, dan pada ayat ini Allah menegaskan ketidakmampuan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Bukti bahwa Allah itu lebih mampu daripada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu diungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan di sini bukan berarti benar-benar bertanya, akan tetapi mengandung ejekan atau kecaman, atau dalam bahasa balaghah disebut dengan istifham al-wa'id, atau bisa juga disebut istifham at-tanbih 'ala dhalal at-tariq, atau peringatan atas suatu perbuatan kesesatan. Kemudian pada ayat yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul minal hayy, Quraish Shihab menyebutkan bahwa pada ayat ini ada yang memahaminya secara majazi, ada pula yang memahaminya secara hakiki. Kemudian beliau mengutip perkataannya Tuba-Tubai, hidup adalah antonim dari mati, yang berarti tidak berfungsinya suatu kegiatan. Kata hidup jika dianalisis lebih dalam, lahirnya dampak yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh hidup itu sendiri. Jadi jika yang dikatakan adalah hidup ini adalah hidupnya tanah, maka tanah itu akan tumbuh-tumbuhan. Sebaliknya, jika tanah itu mati, maka di dalam tanah tidak akan tumbuh suatu tanaman apapun. Jika yang hidup adalah suatu kalimat, maka kalimat itu akan berhasil mempengaruhi pendengarnya. Maka hidupnya manusia adalah
kesesuaian segala aktivitasnya dengan fitrah atau jati diri, yakni sebagai manusia yang berakal sehat dan berjiwa suci. Lanjut macam-macam itnab yang ketiga, yaitu al-idah ba'dal ibham, menyebutkan lafaz-lafaz yang jelas maknanya setelah lafaz yang samar. Quran surah Al-Hijr ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ilaihi dzalikal amra anna dabira haula'i maqtu'un musbihin. Telah kami wahyukan kepadanya, ini Nabi Lut, keputusan itu. Dzalikal amr. Nah, amru di sini yaitu keputusan yang masih samar. Kemudian dijelaskan lagi, anna dabira haula'i maqtu'un musbihin. Jelasnya ialah mereka atau kaum akan ditempas habis pada waktu subuh. Dijelaskan juga dalam tafsir Al-Munir, kami wahyukan kepadanya bahwa kebinasaan kaum itu sudah ditetapkan. Mereka semua dibasmi tanpa ada yang tersisa seorang pun pada waktu subuh. Keempat yaitu itnab dalam bentuk tikrar atau mengulangi penyebutan suatu lafaz. Tikrar ini terbagi-bagi lagi. Yang pertama yaitu tikrar at-ta'kid, yang kedua yaitu tikrar dalam bentuk pengagungan atau menakut-nakuti. Contoh ayatnya, al-haqqah, mal-haqqah adalah hari kiamat. Kemudian diulangi lagi lafaz tersebut dengan menambahkan lafaz istifham, yang itu berarti bahwa ayat ini juga ada unsur insya tolabi. Nah, ada lafaz istifham, dan istifham di sini ialah bukan berarti benar-benar bertanya, ini dalam bentuk at-tahlil atau menakut-nakuti. Disebutkan dalam tafsir fi Dilalil Quran karya Said Qutb, al-haqqa ini adalah kejadian yang maha dahsyat yang harus direnungi dengan keseriusan. Itu menurut Said Qutb. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.